So, hello, ladies and gentlemen. I'm Jerry Kumar Singha from State University of Medan, and I'm from English Education year of 2018. And this is the project task of research method. And today I'm going to be explaining about the correlation between student speaking ability and learning achievement. And today we have all the data we need. And yeah, I'm going to be explaining all by Indonesian. Jadi kita udah punya datanya. Di sini kita punya nama, kolom ini untuk nama. Nah, selanjutnya kita punya nilai aspek kebahasaan, terus kita punya nilai aspek non kebahasaan. Dan kita punya total di sini, total dilambangkan dengan X, dan hasil belajar dilambangkan dengan Y. Nah, di sini ada X kuadrat. Bagaimana sih kita cara yang mendapatkan X kuadrat itu? Cara mendapatkan X kuadrat di sini adalah dengan seperti ini ya. Jadi kita masukkan sama dengan, terus kita klik X-nya di sini, karena kita ingin mencari yang baris pertama ini. Nah, terus kita masukkan simbol north, dan kita masukkan angka 2 di sini, karena kita mencari kuadrat jadi 2, terus kita tekan saja enter. Nah, keluar hasilnya X kuadrat di sini. Untuk mencari Y kuadrat sama dengan mencari X kuadrat, tapi yang kita masukkan atau yang kita klik itu adalah data Y ini. Nah, di sini ada kolom untuk XY, X kali Y. Jadi cara mencari X kali Y di sini kita sama juga kita masukkan sama dengan, terus kita tekan di sini X-nya. Nah, karena X jadi kita tekan X-nya yang baris pertama ini. Selanjutnya kita masukkan simbol bintang, atau di Excel itu dia diartikan sebagai kali. Nah, kita tekan ini Y-nya, langsung saja kita tekan enter. Nah, begitu masuk hasilnya dan angkanya sudah tersedia di sini. Begitu juga untuk kolom-kolom selanjutnya. Jadi caranya sama. Nah, di sini ada total. Untuk mencari total ini caranya kita itu masukkan sama dengan, kita ketik sum, ya ini sum, terus kita buka kurung. Kalau dibuka kurung kita tinggal blok aja dari data pertama, ditekan sampai data terakhir sampai di sini, sampai data ke-30, terus kita tutup kurung, tekan saja enter, akan muncul hasilnya. Dan begitu juga cara mencari total dari Y, atau total dari X kuadrat, total dari Y kuadrat, dan total dari XY. Nah, untuk mencari rata-rata, kita sama juga dengan kita masukkan sama dengan, terus kita ketik di sini average, karena average itu bahasa Inggrisnya dari rata-rata. Terus kita buka kurung, kita masukkan lagi dari blok dari data pertama sampai data ke-30, terus kita tutup lagi kurungnya dan tekan enter. Nah, masuk angkanya, rata-ratanya. Untuk mencari skor maksimalnya dengan begitu juga, tapi bedanya yang dimasukkan di sini adalah kata kunci dalam max. Jadi kita jangan lupa buka kurungnya, kita blok dari pertama sampai data terakhir, tutup kurung, enter. Nah, masuk hasilnya. Nah, di sini soalnya tentukan hipotesis penelitian tersebut. Ujilah hipotesis penelitian tersebut. Nah, di sini kita menjawab soal pertama. H0-nya, there is no correlation between student speaking ability and learning achievement. And H1, there is no correlation between a student speaking ability and learning achievement. Jadi di H0 itu tidak ada korelasi antara kemampuan berbicara siswa dengan pencapaian belajarnya, dan di H1-nya adanya hubungan antara kemampuan berbicara siswa dengan pencapaian dalam pembelajarannya. Nah, di sini kita akan mencari dan kita akan menguji hipotesisnya. Sini langkah pertama kita akan menentukan R. Jadi ini rumus R. Tapi ada cara lain untuk mencari rumus R itu yaitu dari formula, terus more function, terus ke statistical, kita cari yang Pearson. Ya, Pearson ya. Nah, setelah itu nanti muncul Pearson-nya, kita blok aja dari data pertama.
sampai data ke 30. Nah, array itunya ini kita isi Y-nya. Tadi akhirnya kita isi. Terus Y-nya sampai data ke 30. Nah, kalau kita masukkan, ini dia hasilnya 0,771. Tapi ini kita nggak perlu di sini ya. Kita delete aja. Nah, kalau mau kita cari dengan itu, hasilnya bakal pasti sama. Jadi hasilnya adalah 0,771 sekian-sekian. Jadi, oh ya, ini ketentuannya tadi ya, X adalah variabel independen, Y adalah variabel independen, dan N adalah jumlah sampel. Jadi di sini konklusinya, tidak ada korelasi yang kuat antara variabel. Nah, di langkah kedua ini kita menentukan nilai T hitung. Ini adalah rumus T hitung, T hitung sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Jadi T hitungnya di sini adalah, setelah dijumlahkan adalah 10,0673. Di langkah ketiga ini kita akan menentukan nilai T tabel derajat bebas atau dilambangkan dengan DF, yaitu 28. Taraf signifikasinya atau dilambangkan dengan alfa, ini baca alfa, yaitu 5%. Taraf signifikasinya dengan two-tailed dia jadi sama dengan, itu jumlahnya sama dengan 0,025. Jumlah responden atau dilambangkan dengan N adalah 30, dan jumlah variabel atau K itu adalah 2. Nah, karena 2 itu adalah student speaking ability dan learning achievement-nya. Jadi, tabelnya adalah 2,04841. Nah, di sini jika nilai T hitung lebih dari nilai T tabel pada signifikasi tertentu, maka hipotesis nihil A0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, jika nilai T hitung kurang dari nilai T tabel pada signifikasi tertentu, maka nilai hipotesis nihil diterima dan nilai H1 ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan uji hipotesis yang kita lakukan barusan, korelasi variabel X dan variabel Y, H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, H1 diterima yang berarti ada hubungan antara kemampuan berbicara siswa dengan pencapaian belajarnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya.